Coach persiapan? Baik, persiapan kita sampai sejauh ini berjalan lancar ya. Ini week keempat kita. Week pertama kita lebih fokus ke fisikal. Sekarang kita udah masuk di fase taktikal. Diakhiri dengan uji coba. Jadi saya pikir semua berjalan lancar. Tidak ada tinggal satu apapun, tinggal bagaimana kita siapkan mentalitas mereka. Kita udah uji coba 4 kali. Bagi saya itu bukan hasilnya yang kita cari, tapi saya memberikan kesempatan buat semua pemain untuk bisa mendapat menit bermain. Sekali lagi saya bilang bahwa saya bangun tim ini tidak hanya 11 pemain, tapi 30 pemain yang saya punya, mereka harus siap. Itu yang selalu saya sampaikan di latihan. Tidak ada pemain bintang di sini. Karena hasil pertandingan itu bukan nama besar, tapi kerja keras. Dan pemain memahami itu. Saya pikir itu. Coach, akhirnya mereka 7 dari 8 kuota ya. Dan itu kenapa? Satu, dan kedua bagaimana Anda melihat regulasi baru di Liga 1 nanti nih? 8 pemain asing, kemudian juga harus memainkan pemain dua-dua. Ya. Yang pasti saya harus beradaptasi ya. Liga 2 kemarin kita pakai 2 pemain asing, sekarang 8. Lalu untuk saat ini kita udah ada 7 pemain. Mungkin saya akan bermain dengan 7 pemain asing dulu sambil melihat putaran pertama performa mereka. Tapi sejauh ini saya yakin bahwa apa yang saya mau itu sudah mereka tunjukkan di lapangan. Pemain asing ini memang kalau teman-teman lihat agak beda dengan tim-tim lainnya. Kalau tim lain itu kan mereka kebanyakan pemain asing yang sudah bermain di Indonesia. Yang kedua, pemain asing mereka selalu lihat di highlight YouTube segala macam. Tapi kami coba untuk melakukan hal yang baru. Ketika ada agen menunjukkan pemain asing, maka kita akan meminta link. Ya, saya melihat mereka harus bermain selama 90 menit. Dan kecuali Victor ya, yang main dari PSM. Tapi nama itu saya lihat 90 menit. Ya, ada yang bermain di Liga Portugal, ada di Eropa. Jadi itulah, berdasarkan itulah kita memutuskan untuk mengambil pemain-pemain ini di samping sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Jadi pemain asing yang sekarang itu kita melihat 90 menit mereka bermain. Dan selama itu kita lihat bahwa dari sekian banyak yang kita lihat, ini sesuai dengan game plan kita. Dan adaptasi mereka juga yang tadi kita pikirkan agak susah, tapi dari awal pun mereka sudah bisa beradaptasi dengan kita. Dari mulai makanan, taktikal yang kita inginkan, mereka bisa paham. Bahkan si Cino itu dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Urdu. Tapi sepak bola kan bahasa universal. Apa yang kita mau dia bisa mengerti dan dia bisa mengaplikasikan di lapangan. Saya pikir itu. Coach, kalau untuk musim ini target pribadi sendiri apa sih? Yang pasti tiap pelatih pasti punya target pribadi. Tapi biarlah pelan-pelan tim ini biar berjalan aja deh. Tapi yang pasti saya punya target pasti lebih baik dari Liga 2 lah, karena ini juga kan nggak mudah juga. Tapi saya yakin lah bahwa dengan materi yang ada ini kita bisa melangkah lebih baik, lebih jauh lagi deh. Tapi biar ini tim dia berjalan pelan-pelan aja dulu deh. Saya pikir. Satu lagi Coach, ini kan nanti di Liga 1 tuh wajib tiap tim tuh punya tim untuk usia muda, timnya Pak. Udah dipersiapin belum sih Coach? Saya pikir kita udah siapkan dari mulai membentuk tim itu kita udah melihat posisi mana yang kita butuhkan dan kita sudah mendapatkan beberapa pemain usia muda. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya pikir semua kita udah siapkan. Tinggal bagaimana kita kompetisi sampai yang siap atau kita akan bermain misalnya di home, kita mau bermain menyerang, tentu kita akan membutuhkan pemain yang lebih banyak. Di away tentu kita akan bermain defense, baru kita counter. Jadi banyak pilihan lah. Tapi yang pasti kita udah siapkan pemain U22 untuk Liga musim depan. Coach, kalau lihat kompetitif di musim sekarang ini sebagai pendatang baru, musim ini seperti apa sih tingkat kompetitifnya Liga sekarang? Ya, saya pikir teman-teman juga kalau Liga 1 ini nggak mudah. Tapi kami sadar, kami juga tim baru, kami juga tidak mau terlalu pasang target yang tinggi. Biarkanlah kami berjalan apa adanya, tapi tentu kita juga pasti punya target yang melebihi apa yang kita inginkan. Owner memang dari awal dia bilang tim ini nggak punya target. Tapi secara kita pelatih, pemain pun juga tentu punya target. Gitu. Saya pikir target tetap berjalan sejauh mungkin karena kompetisi ini kan bukan
turnamen, ini kompetisi sangat panjang. Siapa yang bertahan di ujung tentu dia akan tetap di atas. Dan itu saya menyiapkan tim ini untuk terus bersaing sampai di pertandingan terakhir. Biar berjalan aja. Syukur-syukur kita bisa di nomor 1, tapi biar tim ini berjalan pelan-pelan aja. Coach memang merombak stabilitas timnya gitu kan, ada beberapa juga masuk yang baru. Waktu sedang menempel, liga mulai gitu kan, strategi atau ramuan apa yang kita tim ini dapat saudara di game pertama nanti ya? Iya, yang pertama saya bangun tim filosofi dua, di luar sepak bola dan dalam sepak bola. Di luar sepak bola, saya bangun timnya dengan kekeluargaan. Saya tidak berubah dari mana, asalnya dari mana, Yang paling penting adalah bagaimana mereka sama-sama respect sesama pemain. Kalau mereka udah respect sama pemain, tentu mereka respect ya pelatih. Di dalam lapangan jelas. Kita nggak bisa bermain dengan pemain yang sama di kompetisi yang berbeda. Liga 1 beda dengan Liga 2. Begitupun dengan kita nggak bisa bermain dengan taktikal yang sama di kompetisi yang berbeda. Maka dari itu saya harus menyiapkan semua pemain, mereka harus siap. Karena saya akan bermain dengan taktikal fleksibel. Ya, jadi pemain-pemain yang datang juga pemain-pemain yang sesuai dengan game plan kita. Bukan kita lihat dari nama besar, kebetulan yang datang ini si A, si B, si C. Tapi yang pasti mereka datang itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan evaluasi kita musim lalu. Dan sekali lagi kita nggak bisa bermain dengan pemain yang sama di kompetisi yang berbeda. Kita bisa bermain dengan taktik yang sama di kompetisi yang berbeda. Dan ini kita akan coba lakukan di Liga 1 nanti. Coach tadi bilang game plan itu akan selalu Iya, berubah ya. Tapi kalau saya lihat dari rekrutan itu banyak sekali pemain-pemain bertipe penyerang ya. Ya. Iya, yang apakah filosofi yang nanti akan digunakan itu memang sepak bola menyerang atau seperti apa? Saya pikir kalau bicara sepak bola kita tidak hanya bicara menyerang, ada attack, ada defense, ada attack. Ya dua hal itu kita nggak bisa mungkin. Baru kita masuk ke set piece attack, set piece defense. Jadi kalau secara keseluruhan kita nggak bisa hanya fokus pemain harus menyerang, karena ada defense. Ketika kita menyerang, counter attack kita selesai. Jadi pemain di latihan pun saya coba dengan mereka bahwa ketika kalian menyerang, kalian bertahan. Jadi saya siapkan. Meskipun pemain itu benar-benar menyerang, tapi dia harus bertahan. Kalau memang dia tidak bisa beradaptasi dengan apa yang saya mau, tentu dia harus cadangan. Saya nggak perlu nama besar. Saya butuh dia kerja keras saat bertahan, saat menyerang. Jadi tidak ada di sana nama. Dia harus bermain sesuai dengan filosofi kita. Tapi kadang-kadang kita pelatih juga harus bisa bermain sesuai dengan pemain kita yang ada. Kan? Coach, perkembangan Pram gimana? Kemarin kan dia pemain muda yang paling menonjol ya. Sekarang dia menghadapi pemain timnas, kemudian ada pemain asing. Kesempatan dia selama ini, selama latihan, Coach lihat Ya, gimana? saya pikir Pram masih muda dengan dicoraknya timnas, tentu ini menjadi motivasi buat dia. Dia pemain bagus, prosesnya bagus, tinggal bagaimana lingkungan. Dan kami akan memberikan kesempatan itu ke dia di kompetisi. Semoga apa yang kita inginkan tidak membebani dia, tapi biarlah dia berjalan apa adanya, biar dia progres step by step. Tapi saya yakin anak ini bisa menjadi pemain masa depan Indonesia di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.